Bab 3330. Orang siapa? Mendengar perkataan Mileye, wajah Raja Dosa langsung berubah. Pada saat itu, dia teringat pada seorang pedang kultivator yang mengenakan jubah panjang berwarna putih awan. Pedang kultivator yang tak terkalahkan. Bahkan sampai sekarang, hanya dengan memikirkan lawannya, dia merasa agak gelisah. Sin King memandang Mileye, merasa sedikit cemas. Mungkinkah orang ini benar-benar meminta bantuan? Mileye memandang Raja Dosa, tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Raja Dosa memandang tajam Mileye, raja pengandal dukungan. Sebagai manusia, kita harus mengandalkan diri sendiri. Jika kamu terus meminta bantuan, itu hanya akan merugikan diri sendiri. Jadi, jika kamu ingin melewati diri sendiri, harus mengandalkan diri sendiri, mengerti? Mileye tertawa. Raja Dosa, tenang saja, aku tidak akan memanggil bantuan. Mendengar itu, Raja Dosa segera merasa lega. Mileye tiba-tiba menatap orang yang mengenakan jubah hitam. Dia mengukur sosok itu dengan penuh perhatian. Dia agak terkejut karena lawannya dengan tangan telanjang berhasil menahan serangan pedang dunianya. Selain itu, aura orang tersebut sangat aneh, seakan-akan ada, namun juga seakan-akan tidak ada. Namun, jika dirasakan secara mendalam, aura lawannya seolah menyebar di seluruh langit dan bumi, tak terbatas. Mileye berpikir sejenak, lalu melihat ke arah penguasa tanpa batas. Berikan ini padamu. Penguasa tiada batas melirik Mileye, kamu benar-benar saudara yang baik. Mileye tersenyum, setelah begitu lama berlatih, apakah kamu tidak ingin mencoba bertarung sungguhan? Penguasa tanpa batas tertawa terbahak-bahak, itu benar. Dengan berkata begitu, dia menatap orang yang mengenakan jubah hitam, ayo. Tanpa menunggu, dia langsung meluncur maju. Dentuman. Waktu dan ruang berguncang. Di kejauhan, seseorang bertopi hitam tiba-tiba melancarkan serangan keras. Bersenandung. Tiba-tiba, dentuman bergema seperti petir yang menggelegar melanda dari tengah lapangan. Dalam sekejap, langit dan bumi menjadi gelap gulita dan gelombang kekuatan mengerikan seperti ombak menerjang ke segala arah. Melihat pemandangan ini, wajah Raja Dosa segera menjadi serius. Dia menatap penguasa tiada batas, mengerutkan keningnya. Dari mana datangnya orang ini? Dan tampaknya cukup kuat. Bersenandung. Pada saat yang sama, di dalam ruang waktu yang gelap dan tak berujung, terdengar dentuman lagi. Kekuatan liar berubah menjadi gelombang kejut yang terus menyebar ke segala arah, membuat ruang waktu di tengah lapangan gemetar dengan hebat. Mengerikan. Mileye memandang penguasa tiada batas dengan sedikit kekaguman. Penguasa tiada batas tampaknya telah menghabiskan waktu yang signifikan untuk berlatih tanpa sia-sia. Sepertinya terlintas sesuatu di pikiran Mileye dan dia kembali memandang orang bertopi hitam. Orang bertopi hitam itu seluruh tubuhnya terbungkus dalam jubah hitam. Wajahnya tidak terlihat di balik jubah, hanya kedua tangannya terlihat, yang tampak kering dan aneh seperti mayat kering. Mileye tiba-tiba berbalik ke arah Raja Dosa. Raja Dosa, kamu menyebut ini apa? Kelihatannya bukan manusia normal. Raja Dosa mengarahkan pandangannya ke Mileye. Apa yang kamu sebut ini? Dia adalah Raja Dewa pertempuran Zhongzhan. Mileye berkata pelan, Raja Dosa, dia lebih kuat darimu. Sejujurnya, gelar Raja Dewamu terlalu besar. Raja Dosa menatap Mileye dengan tajam, berapa lama aku telah tersegel? Mileye mengerutkan kening, kamu sudah lama keluar. Apakah kamu belum pulih sepenuhnya? Raja Dosa menjawab dengan tenang, tentu saja. Saat ini, kekuatanku hanya setengah dari puncakku pada masa lalu. Mileye menggelengkan kepala, kamu benar-benar tak tahu malu. Raja Dosa.
Dentuman keras. Pada saat itu, dari dalam gelapnya ruang waktu yang tak berujung di kejauhan, ledakan yang menggelegar bergema sekali lagi. Kemudian, penguasa tiada batas dan Raja Dewa Pertempuran Jones Zan bersama-sama mundur dengan cepat. Dalam mundur ini, kedua belah pihak mundur puluhan ribu zang. Setelah penguasa tiada batas berhenti, dia melihat tangan kanannya. Tangannya sudah terbelah dan darah segar perlahan-lahan mengalir keluar. Di kejauhan, tangan kering Jones Zan, Raja Dewa Pertempuran, tidak menunjukkan tanda-tanda aneh. Penguasa tiada batas tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye, pinjamkan pedangmu sebentar." Mileye terkejut sejenak, lalu dia membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib terbang ke tangan penguasa tiada batas. Pada saat itu, wajah Raja Dosa di kejauhan langsung berubah dramatis. Dia marah kepada penguasa tiada batas, "Sialan. Kamu benar-benar mengambil senjata dewa, tidak punya malu." Penguasa tiada batas melirik Raja Dosa, "Peduli apa kamu? Orang dungu." Setelah berkata begitu, dia langsung menuju Raja Dewa Pertempuran Jones Zan. Melihat adegan ini, Raja Dosa tiba-tiba marah, kasar, "Rendah, kalian semua orang di dunia ilusi ini tidak memiliki kualitas." Sambil berkata demikian, dia menatap Mileye, "Terutama kamu." Mileye memandang Raja Dosa, "Apakah kamu memperlambat waktu di sini untuk menunggu bantuan?" Setelah mendengar itu, wajah Raja Dosa segera kembali tenang. Dia menatap Mileye tanpa berkata-kata. Mileye melihat ke arah belakang Raja Dosa, di mana sudah ada puluhan ribu roh dewa. Roh-roh ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan yang lebih penting, ada terus-menerus datang lebih banyak roh dewa menuju tempat itu. Melihat pemandangan ini, ekspresi Mileye menjadi serius. Di sisi dunia ilusi, mereka sudah jauh tertinggal dalam jumlah. Pertempuran ini tampaknya sulit untuk dimenangkan. Raja Dosa melihat ke arah penguasa tiada batas dan Raja Dewa Pertempuran Jones Zan yang sedang bertempur di kejauhan, tetapi dia tetap diam tanpa bicara. Jelas sekali dia sedang menunggu, kali ini, dia harus menang, tidak bisa kalah, oleh karena itu, dia meminta bantuan dari luar. Mileye hanya melihat Raja Dosa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ladiaan berjalan ke samping Mileye dan berbisik, "Aku merasakan banyak kehadiran yang kuat yang tersembunyi di sekitar. Ada master yang bersembunyi dalam kegelapan." Mileye mengangguk, "Aku juga merasakannya." Ladiaan menatap Mileye tanpa berkata-kata, hanya dengan lembut meraih tangan Mileye. Mileye tersenyum ringan, "Takut?" Ladiaan menggeleng, "Takut apa? Hanya kematian saja." Mileye tertawa besar. Raja Dosa melihat Mileye yang tertawa dengan tawa besar dan merasa ada kegelisahan di hatinya. Orang ini, dari awal hingga sekarang, selalu tenang, terutama setelah mengetahui bahwa dia telah dikelabui, namun tetap begitu tenang. Terlalu tidak normal. Apakah orang ini berniat memanggil seseorang? Raja Dosa mengerutkan kening, mengapa orang ini tampaknya begitu tak tahu malu? Pada saat yang bersamaan, Raja Dewa Pertempuran Jones Zan tiba-tiba terus mundur berkali-kali dari kejauhan. Dalam mundur yang panjang ini, dia melaju mundur lebih dari 10.000 zang dan ketika dia akhirnya berhenti, sejurus kemudian, sinar putih tiba-tiba muncul di depannya. Dentuman keras. Seiring dengan gemuruh yang menggema, Raja Dewa Pertempuran Jones Zan langsung dipental sejauh puluhan ribu zang dan ketika dia berhenti, tangan kanannya yang kering sudah terbelah. Melihat pemandangan ini, penguasa tiada batas tiba-tiba tertawa besar, "Tuan Muda Ye, pedangmu memang bagus." Haha. Mileye melihat penguasa tiada batas, lalu berkata, "Menggunakan pedang ini terlalu sering. Aku akan kehilangan jati diriku sendiri."
Penguasa tiada batas menggelengkan kepala, jangan terlalu kuno, seseorang harus bisa beradaptasi. Jika kamu tidak ingin bergantung pada benda luar, berikan saja padaku, aku tak takut. Haha. Mileye. Pada saat itu, pedang biru gaib tiba-tiba bergetar sedikit dan pada detik berikutnya, ia melepaskan diri dari tangan penguasa tiada batas, terbang langsung ke hadapan Mileye. Melihat adegan ini, ekspresi penguasa tiada batas membeku. Rupanya, pedang ini juga memiliki semacam kepribadian. Mileye memegang pedang biru gaib, tersenyum dengan senang. Pada saat yang sama, lebih dari 10 aura kuat muncul tiba-tiba di tengah arena. Mileye melihat ke kejauhan dan di situ, Raja Dosa mendadak muncul bersama sekelompok lebih dari 10 orang. Dia melihat dua sosok yang dikenalnya. Pria berjubah merah dan wanita pemburu pedang berpakaian putih. Wanita ini, dia telah hidup kembali. Selain itu, ada puluhan roh dewa dua pupil di sekeliling mereka. Tidak hanya itu, jumlah roh dewa ini sekarang telah bertambah lebih dari 10.000. Penguasa tiada batas melirik Mileye, lalu berkata, bagaimana kalau kita tunda urusan menghancurkan dewa untuk sementara? Mileye menggelengkan kepala sambil tersenyum, bagaimana mungkin kita berubah pikiran begitu saja? Penguasa tiada batas berbicara dengan serius, ini menjadi sulit. Mileye menatap Raja Dosa, tersenyum, coba saja. Raja Dosa menatap Mileye, Raja pengandal dukungan, hari ini kita akan menentukan hidup dan mati dalam pertempuran ini. Mileye mengangguk, baik. Raja Dosa mengangkat tangan kanannya, bersiap untuk meluncurkan serangan terakhir. Tapi pada saat itu, lebih dari 10 aura yang sangat menakutkan tiba-tiba turun dari langit. Kedua belah pihak sama-sama terdiam. Mileye menatap Raja Dosa, apakah kamu memanggil bala bantuan? Raja Dosa mengerutkan kening, bukan dari pihakmu. Setelah mendengar itu, keduanya sama-sama bingung. Siapa yang datang? Mileye dan Raja Dosa sama-sama bingung. Mileye yakin dia tidak memanggil bantuan dan kehadiran yang datang terasa sangat asing, jelas bukan dari pihaknya. Halo kepada para pembaca yang terkasih, dengan bangga saya sampaikan bahwa novel ini akan segera berakhir. Segera nikmati petualangan baru saya melalui novel terbaru berjudul Pedang Naga Perkasa. Terima kasih atas dukungan dan antusiasme Anda. Bersambung.